أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kenikmatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu. Nikmat yang sangat luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Dan Alhamdulillah semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita dengan bulan tersebut. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan agar kami dapat menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan insyaallah hari ini kita masuk ke dalam pembahasan bab ke-70. Cuma Nana mau tanya nih, kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf ini yang kita bahas, nama penulisnya siapa? Kan sudah 70 bab nih. Tafadhal Bapak Ibu, Ibu Bapak-bapak mungkin yang di depan. Ada yang tahu siapa penulisnya? Ya, Syekh Abdul Razak Al-Badar, Masya Allah. Yang lain mungkin tahu ya, cuman dalam hati ya. Subhanallah. Syekh Abdul Razak Al-Badar ya. Beliau yang menyusun kitab ini dan mensyarah secara singkat perkataan-perkataan para ulama as-salaf. Bab yang ke-70 adalah istihlalus saif. Istihlalus saif bisa dimaknai adalah penghalalan pedang. Penghalalan pedang. Artinya orang-orang yang menghalalkan peperangan untuk mengkudeta kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin. An Abi Qilabah rahimahullahu qala mabtada'a ar-rajulu bid'ah illa istahalla as-sayf. Asy-Syari'ah lil Ajuri, halaman 135. Kata Abu Qilabah rahimahullah, mabtada'a ar-rajulu bid'atan, tidaklah seseorang berbuat perkara bid'ah, mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama ini, illa istahalla as-sayf, melainkan di kemudian hari dia akan menghalalkan pedang, menghalalkan kudeta kepada kepemimpinan yang sah. Maksud dari perkataan ini ayuhal ikhwah bahwa sesuatu yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil. Ketika seseorang enggan taat
tunduk kepada apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW dalam perkara-perkara yang orang anggap itu perkara-perkara kecil, maka itu adalah pintu bagi dia untuk menolak perintah Nabi SAW dalam perkara yang lebih besar. Terlebih ketika perkara tersebut berbeda dengan hawa nafsunya, berbeda dengan perasaannya. Karena condong dalam penghalalan pedang atau pengkudetaan terhadap pemimpin yang sah, condong banyak yang mengedepankan terhadap perasaan dan banyak yang mengesampingkan dalil. Di zaman-zaman fitnah, sedikit orang yang mau kembali kepada dalil. Biasanya mereka menjadikan kesulitan mereka dalam hidup, menjadikan perasaan mereka sebagai sumber dalil yang utama. Ketika disampaikan firman Allah, hadis Nabi, mayoritas menjawab tapi kan. Itu di zaman fitnah seperti itu. Maka jika kita tidak ingin terjerumus di zaman fitnah dengan hal yang besar, bagaimana cara kita? Yaitu dengan melatih diri kita tunduk dan patuh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan pernah menganggap enteng penyelisihan terhadap sunnah Nabi, walaupun dalam perkara yang kita anggap itu perkara yang sederhana atau kecil. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, jika engkau tahu bagaimana Rasulullah cara menggaruk kepalanya, maka ikutilah cara menggaruknya Rasulullah SAW. Menunjukkan pentingnya seseorang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan penyelisihan seseorang terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW sama saja secara tidak langsung dia menuduh bahwa tuntunan Nabi Muhammad SAW ini tidak sempurna, sehingga perlu bagi dia untuk menambah amalan-amalan yang baru. Seakan-akan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini minim, sehingga dia perlu menambah ajaran-ajaran yang baru. Walaupun ini tidak diungkapkan oleh lisannya, tetapi nampak dari apa yang dia perbuat. Karena ajaran Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan seseorang harusnya berpikir bahwa jika dia melaksanakan seluruh sunnah Nabi SAW saja, belum tentu dia dapat melaksanakannya. Kenapa dia harus menambah dengan sesuatu yang baru? Maka yang perlu diperhatikan adalah kadangkala orang mengatakan, oh tidak, ini ada tuntunan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ada asal ibadahnya, akan tetapi dia menghususkan baik waktu, tempat, kadar, jenis, dan yang lain sebagainya yang tidak dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun asal ibadah itu ada, tetapi dia tambahkan sesuatu dari asal ibadah tersebut, mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan Nabi, menganggap ada keutamaan di dalamnya, ada fadilah di dalamnya, maka ini pun sama sebagai suatu perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena yang tahu ada keutamaan atau tidak secara khusus pada waktu tertentu, atau pada jenis tertentu, atau pada kadar tertentu, yang tahu hanyalah Nabi SAW, dan itu pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi tidak mengatakan dan tidak menginformasikan bahwa ada keutamaan khusus pada sesuatu tanggal atau waktu atau momentum tertentu, kemudian ada orang 14 abad kemudian meyakini adanya keutamaan pada waktu tertentu, sama saja dia menuduh Nabi SAW satu di antara dua. Yang pertama, tidak mengetahui keutamaan itu, atau yang kedua, Nabi mengetahui keutamaan tersebut tetapi tidak menyampaikannya kepada umat. Dan ini adalah tuduhan yang sangat berat, walaupun tidak diucapkan oleh lisannya,
tapi perbuatannya menunjukkan hal tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya mengatakan, siapa di antara bapak ibu yang sholat duha 6 rakaat, maka akan dimudahkan jodohnya. Misalkan, berarti saya menganggap sholat duha 6 rakaat ini ada keutamaan dan ada kemuliaan tertentu. Kemudian ada orang yang bertanya, tapi Nabi tidak pernah bersabda demikian. Tidak pernah ada hadis dari Nabi SAW. Kemudian saya katakan, sudah lakukan. Itu disampaikan oleh guru saya. Berarti di sini saya tidak menjadikan hadis Nabi SAW sebagai patokan berkenaan dengan keutamaan tersebut. Sama saja saya mengatakan satu di antara dua. Nabi tidak tahu tentang keutamaan itu karena tidak pernah Nabi ucapkan. Atau Nabi tahu keutamaan tersebut, tetapi Nabi tidak menyampaikannya kepada umat. Padahal kita yakini Nabi itu telah menyampaikan semua yang diperintahkan kepadanya. Ya. Ushhidu annaka ballaghtar risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah. Itu persaksian yang kita saksikan atas Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah menyampaikan amanah. Telah menyampaikan apa yang diwajibkan untuk disampaikan. Maka tidak sesederhana itu ketika seseorang mau menambahkan sesuatu dalam ibadah. Karena konsekuensinya sangat berat, disadari ataupun tidak. Kemudian sesuatu yang mengherankan, kadang ada orang yang mengatakan, loh kenapa orang kan sholat duha bagus. Kita tidak mengatakan sholat duha itu tidak disyariatkan. Sholat duha betul disyariatkan. Tapi ketika Anda mengkhususkan pahala tertentu, meyakini adanya pahala tertentu pada bilangan tertentu yaitu 6 rakaat, Anda harus mendatangkan dalil. Tetapi jika kembali kepada keumuman pahala sholat duha, keutamaan sholat duha, ya terserah orang mau sholat 2, 4, 6 sesuai dengan kadar kemampuannya. Ada orang yang saya sempatnya 6, kenapa? Soalnya waktu istirahat saya di kantor cuma 15 menit. Di momentum waktu tersebut ketika tea time, saya nggak bisa lebih dari 6. Berarti dia melakukan itu bukan karena menganggap ada keutamaan khusus, tapi memang dia mampunya melaksanakan seperti itu. Nah ini titik perbedaannya. Jadi yang dilarang bukan salat duhanya, tetapi menganggap dan meyakini adanya keutamaan khusus di jumlah tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini walau terlihat seperti sederhana, tetapi konsekuensinya sangat berat. Kadangkala yang sangat mengherankan, dibentrokkan dengan kemaksiatan. Kenapa Anda larang orang sholat duha 6 rakaat dengan menganggap ada keutamaan memudahkan jodoh? Daripada dia nongkrong di warung, kan mendingan dia sholat duha. Ini nggak balance namanya. Kenapa harus dibandingkan antara mengkhususkan bilangan tertentu dengan menganggap keutamaan yang tidak ada dasar dari Nabi dengan meninggalkan amalan tersebut? Kenapa tidak disandarkan daripada sholat 6 rakaat menganggap ada keutamaan khusus bahwa akan dimudahkan jodoh, kan mendingan dia sholat 6 rakaat menganggap keutamaan sholat duha dan meyakini tentang itu. Ini baru namanya perbandingan yang seimbang, perbandingan yang balance. Dan ini banyak kita temui di tengah-tengah lingkungan masyarakat dalam perbedaan-perbedaan pandangan tersebut. Dan perbedaan pandangan itu tidak semuanya harus dan boleh untuk kita maklumi, tidak. Khilaf itu berbeda-beda. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang di sana tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Jadi secara garis besar para ulama itu membagi perbuatan bid'ah itu ke dalam 2 bagian. Ada yang disebut bid'ah asliyah, ada yang disebut bid'ah idhafiyah. Bid'ah asliyah adalah perbuatan di dalam agama yang diada-adakan. Jadi yang perlu dipahami bahwa bid'ah itu bukan dalam perkara umum, tapi dalam perkara agama. Secara bahasa bid'ah ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Dalam perkara dunia, hal ini dibolehkan. Dahulu tidak ada mikrofon sebagai pengeras suara, saat ini ada mikrofon. Gunakan, tidak masalah. Karena ini bid'ah dalam perkara duniawi dan itu dibolehkan. Lampu, penerang, kendaraan,
Dulu unta, sekarang pesawat. Hal itu dibolehkan. Kenapa? Karena itu adalah dalam perkara dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu harus dipisahkan terlebih dahulu. Karena banyak orang di zaman sekarang tidak sedikit aspek anti speaker. Banyak ya, kalau Bapak Ibu pergi ke daerah Ciawi itu banyak ya. Saya pernah sholat Jumat di satu masjid, masjidnya besar. Aspek anti speaker, anti lampu, pokoknya nggak ada lampu, nggak ada speaker. Karena mereka anggap ini adalah bid'ah, nggak boleh. Jadi khotibnya di depan dan dia khutbahnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya ada satu kertas tuh, itu tiap Jumat yang dibaca itu. Yang di hadapan dia nggak ada yang ngerti bahasa Arab. Khutbahnya pakai bahasa Arab, tidak ada mikrofon, tidak ada lampu. Ini kan fungsi keutamaan manfaat dari sholat Jumat itu seakan-akan sirna. Padahal Allah kasih kenikmatan kemajuan teknologi. Ini bukanlah bid'ah yang dilarang. Yang dilarang adalah dalam perkara agama. Ketika seseorang menambahkan dalam perkara agama. Ada yang disebut bid'ah asliyah, ada yang disebut bid'ah idhafiyah. Apa itu bid'ah asliyah? Bid'ah asliyah adalah menambahkan amalan baru dalam agama yang tidak ada asalnya sama sekali. Contohnya, tiba-tiba ada seseorang, dia pergi ke tengah laut, membawa perahu kecil, kemudian dia berdiam di atas perahu tersebut sambil membuka pakaian atasnya, berjemur di bawah terik matahari. Ketika ditanya, ya fulan, apa yang antum lakukan? Dia katakan, saya sedang beribadah kepada Allah. Ini tidak ada sama sekali dasar dalam agama. Tidak pernah ada dalil yang menunjukkan Rasulullah beribadah dengan berjemur. Atau ada orang yang ketika panas terik matahari keluar rumah, kemudian menadahkan wajahnya ke atas langit. Ditanya, apa yang kau lakukan? Saya sedang beribadah. Maka kita katakan, ini ibadah macam apa yang seperti ini? Tidak pernah Rasulullah contohkan. Ini namanya bid'ah asliyah. Asal dari ajarannya memang tidak ada. Nah, bid'ah asliyah ini mayoritas kaum muslimin menyepakatinya. Dalam artian ketika ada orang yang berbuat sesuatu yang baru dari pangkalnya dalam ibadah, biasanya banyak kaum muslimin yang mengingkari. Yang jadi kendala adalah minimnya pemahaman dalam bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ini adalah ajarannya ada, amalannya ada, tetapi diidhafkan, ditambahkan sesuatu yang di luar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia amalannya ada, dan ini biasanya banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Contohnya adalah sholat. Sholat ada dalilnya tidak? Ada. Sholat duha ada dalilnya tidak? Ada. Tapi ditambahkan sesuatu yang tidak pernah ditambahkan Nabi. Seperti contoh yang tadi. Dia menentukan kadar tertentu dari ibadah tersebut. Menganggap ada keutamaan di dalamnya. Yang tadinya sholat duha itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dia tentukan kadarnya 6 dengan ganjaran mendapatkan jodoh. Dasar ibadahnya ada, sholat, bahkan sholat duha. Tetapi dia tambahkan kadar yang dianggap ada keutamaan khusus di dalamnya. Ada orang yang tidak menambahkan kadar. Ada yang menambahkan dari ibadah itu jenis tertentu. Contohnya di dalam kurban. Kurban itu apa saja? Kambing dan segala jenisnya, sapi dan segala jenisnya, unta. Ini 3 jenis hewan kurban. Kemudian tiba-tiba dia tambahkan dalam hewan kurban tersebut ayam dan bebek misalnya. Antum kenapa? Kurban saya kurbannya ayam. Kenapa? Mampunya beli ayam. Saya niatkan ini kurban Idul Adha, nyembeli ayam. Berarti dia menambahkan jenis tertentu. Penyembelihannya disyariatkan. Tapi penambahan jenis ayam ini tidak ada dalilnya. Maka ketika dia mau menambahkan ayam sebagai bagian dari hewan kurban, dia harus mendatangkan dalil. Jika tidak mendatangkan dalil, maka kita katakan antum menyembelih ayam, nggak masalah.
tapi antum mengatakan ini bagian daripada kurban Idul Adha, maka itu tidaklah benar. Karena tidak ada jenis ayam dalam penyembelihan hewan kurban. Yang juga sering dijadikan sebagai bid'ah idhofiyah adalah di dalam waktu. Mengkhususkan waktu tertentu yang tidak dikhususkan Nabi dan menganggap ada keutamaan di dalamnya. Contohnya, seseorang melaksanakan sholat duha, dia dikatakan kalau sholat duha mau mudah rezekinya, laksanakan pukul 7.30 misalkan. Suka ada saja di kita ini di Indonesia, pengkhususan waktu itu suka ada saja. Kalau mau rezekinya digampangkan, baca surat Al-Mulk di jam sekian. Atau setelah ini, setelah itu. Ya. Beres sholat baca surat ini, Allah akan lapangkan rezekinya. Beres sholat baca atau sebelum sholat baca surat ini, atau pengkhususan yang tidak ada dalilnya dalam waktu. Ada memang bacaan-bacaan surat yang ada keutamaan ketika dibaca di waktu tertentu, tapi ini tidak ada dalilnya, kemudian ditambahkan. Nah, ini sering sekali. Yang ini bukan bacaan Qur'annya yang dilarang, tapi menganggap ada keutamaan khusus pada waktu tertentu. Tapi kalau dia tidak menganggap ada keutamaan khusus pada waktu tertentu, ya nggak masalah juga. Contohnya, ada orang yang dia biasa baca Al-Quran di antara maghrib dan isya. Ketika ditanya, antum ini kenapa baca Qur'annya maghrib isya? Ana adanya waktu di maghrib dan isya, sebatas itu. Maka tidak dikatakan antum berbuat satu perbuatan yang bid'ah. Kenapa? Karena dia melakukan itu tidak menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya. Seperti Bapak Ibu datang kajian sekarang hari Sabtu. Kenapa harus hari Sabtu? Dikhususkan tidak waktunya? Dikhususkan. Tapi apakah kita meyakini ada keutamaan khusus di dalamnya? Tidak. Maka tidak disebut sebagai bagian daripada bid'ah idhofiyah dalam waktu. Menuntut ilmunya ada dasarnya, pengkhususan waktunya karena menyesuaikan dengan kondisi, bukan dikarenakan menganggap ada keutamaan atau fadilah khusus. Berbeda tuh. Ada orang yang dia sholat duha jam 7 sebelum berangkat kerja. Ditanya kenapa? Ana di kantor susah untuk sholat duha, jadi ana setiap jam 7 sebelum berangkat kerja ana sholat duha. Sebatas itu, enggak masalah. Karena dia mengkhususkan waktu itu bukan karena menganggap ada keutamaan khusus. Ada juga yang dia di dalam perkara bid'ah idhofiyah itu selain daripada tadi apa? Kadar, jenis, kemudian apa lagi tadi? Zaman, ya. Ada lagi yang mengkhususkan dalam cara, ya. Dalam cara di dalam beribadah. Cara di dalam beribadah. Maka ketika dia mengkhususkan cara tersebut, menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya, maka ini dikatakan dia melakukan perkara bid'ah idhofiyah. Dan yang semisal dengannya. Segala bentuk pengkhususan yang mana asal ibadahnya ada, tapi dikhususkan dan menganggap ada keutamaan khusus di dalamnya, maka inilah yang disebut bid'ah idhofiyah. Baik amalannya, zikir, mengaji, membaca Al-Quran, baik. Tapi Anda khususkan di momentum tersebut, inilah yang disebut bid'ah idhofiyah. Nah, inilah dua pembagian bid'ah, asliyah dan idhofiyah. Kemudian juga bid'ah juga terbagi. Ada tingkatan-tingkatannya. Kadangkala ada yang salah kaprah ketika baru belajar, kemudian memperlakukan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam amalan, seakan-akan dia melakukan bid'ah kufriyah. Seakan-akan dia melakukan bid'ah yang mengkafirkan. Padahal tidak boleh seperti itu. Yang namanya perbuatan amalan bid'ah ini ada tingkatan-tingkatannya. Di samping pelakunya juga amalan-amalan yang dilakukannya. Tidak boleh disamakan antara orang yang mengkhususkan misalkan sholat duha di waktu tertentu disamakan dengan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dalam perbuatan bid'ahnya.
nggak boleh perlakuannya disamakan. Kadangkala banyak di antara tulab membaca misalkan kitab Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari atau kitab yang selainnya. La tujalisu ahlal bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan berbicara dengan mereka. Dia berpikir bahwa ini berlaku untuk semua orang yang berbuat kebid'ahan. Semua kalangan diperlakukan sama. Kalau begini antum nggak akan pernah bisa hidup di dunia ini. Karena nggak bisa seperti itu. Makanya perlunya dalam mempelajari kitab-kitab tersebut kita mendengarkan syarah penjelasan para ulama agar kita tahu bagaimana sebetulnya yang harus kita lakukan. Ada orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu yang harus kita ajak diskusi, diberikan pemahaman, ya, karena dia niatnya baik rata-rata. Ya, maka dipertemukan dengan diskusi tersebut, diberikan arahan, insya Allah orang yang cinta kebenaran akan kembali kepada kebenaran. Dia akan memilih apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka perlakuan ini pun penting, harus dibedakan. Ya, tadi di zaman sekarang kita ini kadang mentolerir sesuatu yang besar, tetapi tidak mentolerir sesuatu yang sederhana. Yang perkara khilafiyah yang mu'tabar itu tidak saling tolerir, tapi khilaf yang ghair mu'tabar, khilaf yang besar itu saling mentolerir. Ini sesuatu yang aneh. Ketika di satu masjid biasa di bismillahnya dijaharkan, masjid yang satu bismillahnya disirkan, ini perbedaan atau khilaf yang kadangkala di banyak tempat nggak bisa disatukan nih antara dua kelompok. Seakan-akan nih yang bismillahnya dijaharkan menganggap dia masuk surga, yang disirkan nggak masuk surga. Yang disirkan menganggap ini kunci surga, yang dijaharkan tidak akan masuk surga. Pertentangannya luar biasa. Padahal ini khilaf yang mu'tabar, yang seseorang harus berbesar hati. Ya, yang di sini kunut subuh, ini tidak kunut subuh, ributnya bisa luar biasa tuh. Perdebatannya luar biasa. Ya, padahal di sini harusnya ada kelapangan dada dalam perkara-perkara tersebut. Yang satu tasyahudnya digerakkan, yang satu tasyahudnya tidak digerakkan. Ini jadi masalah ribut. Tapi giliran perkara akidah, yang satu meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah di umat ini, yang satu menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan kita harus bersaudara. Kita sesama Islam. Ini kan aneh. Aneh tidak? Aneh. Ketika yang satu bismillahnya disirkan, wah ini ajarannya sesat, nggak boleh bikin pengajian. Giliran yang satu nyembah berhala, nyembah salib, ini harus dijaga pengajiannya. Bukan pengajian, afwan. Ini ibadahnya harus dijaga. Yang ini harus dibubarkan. Ini gimana? Yang satu menyembah selain Allah, yang satu hanya sebatas bismillahnya disirkan, ya? Kok yang ini nggak boleh melakukan pengajiannya, yang ini boleh melakukan ibadahnya? Ini gimana? Aneh. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus diluruskan. Ya, tidak boleh jomplang seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat mengherankan. Kadang kalau khutbah saja, kalau udah di awalnya innal hamdalillah, udah hati itu kayak keblok, tutup. Wah ini udah nih, bukan kelompok saya nih. Ya, dari awal saja innal hamdalillah. Padahal Rasulullah setiap khutbatul hajah baca itu. Ini kan sesuatu yang heran, ya, sesuatu yang mengherankan. Bahkan ketika seseorang mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Langsung berat. Padahal yang menyampaikan itu siapa? Rasulullah. Ada dalam buku hadis hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah. Maka kita harus mudah untuk berlapang dada dalam perkara khilafiyah yang mu'tabar. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Biasanya oknum-oknum semangat baru belajar itu biasanya yang nggak tentu arah. Jadi membaca satu perkataan ulama kemudian menganggap bahwa ini bisa ditempatkan dalam segala kondisi dan keadaan. Maka seseorang harus
memahami kondisi dan keadaan, karena itu sangat berpengaruh. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ay anna hadzal istihlal lisayfi mutawallidun 'anil bid'ah wa ashaddu ahli al-bid'ah fi hadzal bab ar-rawafid wa syarruhum 'ala al-ummah la ya'lamu madahu illa Allah. Dan penghalalan pedang peperangan ini lahir awal asal mulanya adalah dari kebid'ahan. Dasarnya itu. Munculnya Khawarij itu dari apa? Dari kebid'ahan kecil demi kecil. Dulu di zaman para sahabat setelah wafatnya Rasulullah, didapati ada orang-orang yang berkumpul menggunakan dan mereka menghitung, memerintahkan orang-orang di sekitarnya menghitung zikir itu dengan kerikil. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100, dihitung pakai kerikil tuh. Semuanya. Ditempatkan kerikil pindahkan. Hallilu mi'ah, bertahlil 100. Diingkari oleh sahabat, apa yang kalian lakukan ini? Kuburan Rasulullah itu, Rasulullah baru wafat. Kalian sudah melakukan hal ini. Maka para sahabat mengatakan mereka suatu saat bukan tidak mungkin akan melakukan kekufuran yang akan melakukan penyimpangan yang besar. Dan betul, orang-orang tersebut mayoritas yang duduk di dalam majelis itu mereka muncul di dalam fitnah peperangan An-Nahrawan dan mereka memerangi kaum muslimin. Jadi ingat, dari sesuatu yang kecil itu kita harus memperbaiki diri. Karena apapun bid'ah yang kecil dibiarkan akan menjadi perkara yang besar. Maksiat yang kecil dibiarkan akan menjadi maksiat yang besar. Yang kecil ini harus buru-buru ditambal sebelum membesar dan membesar. Dia seperti virus, akan merebak kemana-mana. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh, wa asyaddu ahlil bid'ah fi hadzal bab ar-rawafid. Dan ahlul bid'ah yang paling parah dalam perkara ini adalah ar-rawafid. Ar-rawafid ini siapa? Rafidah. Rafidah adalah salah satu dari kelompok Syiah. Ar-Rawafid Itsna Asyariyah yang menganggap 12 imam mereka ini maksum terbebas dari dosa. Ar-Rawafid adalah orang-orang yang saat ini yang memimpin Iran adalah mereka yang berasal dari kelompok Syiah Rafidah. Walaupun tidak semua di Iran itu Syiah. Di Iran ada Ahlus Sunnah. Tetapi yang menjadi pemimpin mereka adalah Ar-Rawafid, yaitu dari kelompok Syiah Itsna Asyariyah. Syiah ini kelompoknya banyak. Ada Syiah yang disebut Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah paling banyak di Yaman bagian utara. Banyak Syiah Zaidiyah. Tetapi mereka Syiah Zaidiyah tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Ya, hanya dalam masalah-masalah fikih akan nampak perbedaan. Jadi kalau di San'a, ibu kota Yaman dan sekitarnya, kalau adzan, biasanya nanti setelah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ada tambahan tuh. Hayya 'ala khairil amal dan yang semisal dengannya. Kemudian kalau sholat, mayoritas di antara mereka itu isbal, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, hal-hal semacam itu. Dan banyak di antara mereka yang menjama, hampir mayoritas ya, selalu menjama zuhur asar dan maghrib dengan isya. Ya. Melaksanakan sholat zuhur di jamaah asar, maghrib dengan isya itu hampir setiap waktu. Bukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Syiah Zaidiyah ini banyak yang bertransformasi. Mereka banyak yang berubah, berpindah haluan menjadi Syiah Rafidah. Ketika munculnya negara Iran ini semakin besar, pengaruhnya kepada negara-negara yang di sana banyak orang-orang Syiah ini besar. Bantuan dari mereka sangat banyak, sehingga banyak yang transformasi menjadi Syiah Rafidah. Contohnya di Yaman adalah organisasi Houthi. Houthi ini dulunya didirikan oleh orang-orang Syiah Zaidiyah. Tetapi ada bantuan kucuran dana dari Iran, lambat laun akhirnya mereka berubah menjadi Syiah Rafidah. Jadi banyak di antara para pemuda di negeri Yaman yang tadinya mereka berlandaskan mazhab Zaidiyah, kemudian mereka berubah menjadi Syiah Rafidah. Di negeri Yaman dulu ada ulama dari mazhab Zaidiyah yang sangat alim, namanya adalah Al-Qadhi Al-Imrani, baru wafat
beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu kurang lebih. Beliau ulama yang sangat karismatik sekali. Bahkan ulama-ulama negeri Yaman, murid-murid dari Syekh Mukbir, ketika menulis buku-buku itu banyak yang ditulis kata pengantarnya oleh Al-Qadhi Al-Imrani, orang yang sangat alim sekali. Dan beliau tidak mengkafirkan para sahabat, hanya saja dalam perkara-perkara fikih ada beberapa perbedaan dengan 4 madhab yang lainnya. Nah, jadi ayuhal ikhwah, Syiah Rafidhah ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Dan mereka punya akidah taqiyah, artinya menyampaikan sesuatu, menyembunyikan apa yang mereka yakini dan mereka anggap itu bagian dari ibadah. Jadi ketika kita bertemu mereka, kita tanya kepada mereka, apakah antum mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Mereka akan dengan mudah mengatakan, Abu Bakar sahabat Nabi yang mulia, Umar sahabat Nabi yang mulia. Itu yang mereka katakan. Tapi di belakang layar mereka caci maki Abu Bakar dan Umar. Dan mereka anggap menyembunyikan akidah sebenarnya mereka ini sebagai bagian daripada ibadah. Makanya ketika dulu Anda pernah dalam satu angkatan di kuliah itu ada 3 orang Syiah yang asal muasal mereka dari Syiah Zaidiyah. Salah satunya adalah dari Syiah Jarudiyah Zaidiyah. Mereka bertiga ini mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Aisyah dan yang lain sebagainya. Tetapi ini kawan-kawan banyak yang mengatakan, Ana pernah tanya salah satu dari mereka, 2 atau 3 dari mereka Ana tanyakan, antum betul mengkafirkan? Enggak, Abu Bakar sahabat Nabi kata dia. Tapi kawan-kawan yang lain bilang, wallahi demi Allah katanya, dia mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Menyembunyikan, tidak mau sholat di belakang Ahlus Sunnah. Jadi dia tidak pernah mau sholat di belakang Ahlus Sunnah. Semakin berpegang teguh seseorang kepada sunnah, semakin dia nggak mau sholat di belakang mereka. Ini adalah Syiah yang akhirnya mereka lambat laun terpengaruh oleh Syiah Rafidhah, dan betul saja sekarang mereka termasuk bagian daripada pasukannya Houthi Syiah yang ada di negeri Yaman. Semoga Allah jauhkan balawa dari kita semua. Dan mereka di saat minoritas itu ramah. Saat mereka menjadi minoritas, itu luar biasa. Dulu di negeri Yaman di bagian utara di Sa'adah itu ketika mereka jadi minoritas, kekuatan militernya tidak memiliki kekuatan, itu sangat sopan sekali. Tapi ketika mereka punya kesempatan, mereka akan menghanguskan Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah Darul Hadits Dammaj yang ada di negeri Yaman di bagian Sa'adah. Itu mereka luluh lantahkan. Dan itulah Syiah. Pengkhianatannya luar biasa dari zaman ke zaman. Dari zaman ketika Tatar masuk waktu itu ke Daulah Abbasiyah. Siapa yang memasukkan mereka? Orang-orang Syiah. Maka kita harus berhati-hati dengan kelompok tersebut. Wa syarruhum 'alal ummah la ya'lamu madahu illallah, dan yang terburuk di kalangan para umat ini adalah mereka, tidak ada yang mengetahui penyimpangan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, inna asla kulli fitnatin wa baliyah humus Syiah. Sesungguhnya dasar atau asal dari segala fitnah dan musibah ini adalah orang-orang Syiah. Wa min dawa ilaihim, dan yang bersama mereka, wa katsirun minas suyuf allati sullat fil Islam innama kanat min jihatihim. Dan banyak di antara peperangan di kalangan kaum muslimin itu berasal dari mereka. Aibtidaan aw tasabbaban wa syahidul amri zahirun fi zamanina kafallahu muslimina syarrahum. Baik dimulai ataupun disebabkan oleh mereka. Dan apa yang nampak di zaman kita menampakkan hal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kaum muslimin dari keburukan mereka. Dan memang betul di zaman sekarang peperangan kaum muslimin yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sebabnya mayoritas 2, Syiah dan yang bersama mereka, dan Khawarij dan yang bersama mereka. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus berhati-hati dengan 2 penyimpangan tersebut. Kalau dilihat seperti orang-orang Khawarij, ibadah kita makalah Bapak Ibu dari mereka. Dan mereka biasanya menyisir orang-orang yang baru tumbuh remaja, baru tumbuh besar,
mereka sering membrainwash anak-anak tersebut. Makanya mereka biasanya bermain di bangku sekolah menengah atas, kalau di Indonesia, atau di bangku kuliah. Banyak tersebar ajakan-ajakan untuk mengikuti kelompok mereka, Al-Khawarij. Dan ini adalah satu hal yang sangat harus jadi perhatian besar bagi kita, berhati-hati. Jadi ketika anak itu ikut pengajian, kita harus tanya pengajiannya di mana, gurunya siapa. Karena mereka itu punya sistem yang tertutup tuh, punya disebutnya apa ya? Jadi 5 orang nih nggak tahu nih di atas dia siapa nih. Yang pemimpin dalam kelompok tersebut dia ikut kelompok yang di atasnya. Ini ikut kelompok yang di atas, dan begitu. Seperti sistem piramid. Nah ini harus berhati-hati. Ya, apalagi jika anak kita tidak memiliki dasar yang kuat, akan mudah terpengaruh. Terlebih orang-orang yang baru hijrah, baru taubat dari dosa, itu mereka menjadi sasaran paling empuk. Karena keinginan mereka untuk menebus dosa-dosa mereka, itu jadikan senjata untuk membrainwash pikiran mereka. Makanya dengan mudah ada yang membunuh diri mereka, menghancurkan diri mereka dengan bom dan lain sebagainya. Maka kita harus hati-hati dengan hal-hal tersebut. Apakah mereka ditunggangi oleh pihak tertentu? Mereka dibiarkan dan ada ya. Makanya saya kalau nggak salah pernah menyatakan bahwa di setiap kota itu ada kelompok Khawarij. Bahkan saya kenal satu orang yang mana dia tidak mau sholat Jumat, dulu saja udah 2 tahun, sekarang udah mau 3 tahun. Tidak mau sholat Jumat hampir 3 tahun. Karena dianggap seluruh imam di masjid-masjid itu kafir. Yang Islam hanya dia saja dengan kelompok dia. Bahkan istrinya pun dianggap kafir, anak-anaknya dianggap kafir. Dia ceraikan istrinya, tinggalkan anak-anaknya. Ketika berkumpul dengan keluarganya, tidak mungkin dia menjadi makmum di dalam sholat. Tidak akan mau dia. Harus dia yang jadi imam atau dia sholat sendiri. Ketika Idul Adha, kurban, dia harus motong hewan sembelihan dia sendiri. Karena dia anggap hewan sembelihan yang lain tidak sah untuk dikonsumsi. Ya, adakah kelompoknya? Ada. Hidup dengan nyaman mereka bebas, ya bebas. Ya, karena belum diperlukan. Suatu saat mungkin mereka akan diperlukan. Ya, penyimpangan seperti ini harus kita berhati-hati ya, hati-hati. Jadi kalau anak ikut pengajian ditanya pengajiannya di mana, buku yang dipelajarinya apa? Apa buku yang dipelajarinya, pengajiannya di mana, ustadznya siapa? Tanyakan tuh. Ya, agar kita tenang. Walaupun dia pergi ke kajian tapi hati kita tenang. Maka ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian, istihlalus saif, hati-hati. Karena yang kecil akan membesar. Yang kedua, bab ke-71 adalah hilmu Ibnu Aun. Bagaimana bijaknya Ibnu Aun rahimahullah. Kana Abdullah Ibnu Aun la yaghdab. Fa idza aghdabahu rajulun qala barakallahu fik. Hilyatul Awliya li Abi Nuaim. Disebutkan dalam Hilyatul Awliya li Abi Nuaim, kana Abdullah Ibnu Aun rahimahullah la yaghdab. Abdullah Ibnu Aun itu tidak pernah melampiaskan amarahnya. Fa idza aghdabahu rajulun, dan jika ada orang yang memancing amarahnya, qala barakallahu fik, dia hanya akan menjawab barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Masyaallah, tabarakallah ya. Jadi Abdullah Ibnu Aun ini sosok yang dapat mengontrol amarahnya. Seseorang marah itu mungkin marah, tetapi Abdullah Ibnu Aun sosok yang dapat mengontrol amarahnya sehingga amarahnya ini dapat bernilai pahala. Dengan jawaban beliau, barakallahu fiik, mendoakan orang-orang yang memancing amarahnya tersebut. Karena marah ini luar biasa. Marah ini kadangkala muncul. Rasulullah pernah bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Diminta lagi nasihat, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, larangan untuk apa? Para ulama mengatakan bukan larangan untuk marah, tetapi larangan untuk mendekati sebab-sebab yang mendatangkan amarah, dan larangan untuk melampiaskan amarah dalam perkara yang dilarang. Kalau marah itu sesuatu yang muncul tiba-tiba. Jadi ketika Rasulullah mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah, bukan larangan untuk marah itu sendiri, akan tetapi larangan untuk mendekati perkara yang memancing amarah, dan larangan untuk melampiaskan amarah dalam perkara yang dilarang. Ini yang dimaksud tersebut.
Dan Rasulullah pernah bersabda apa? Laisa syadidu bisurah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, yang kuat itu bukan yang menang dalam pergulatan, tapi yang dapat menguasai amarahnya di saat dia marah. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Aun. Beliau ketika terpancing, dia akan mengatakan barakallahu fiik. Di lisannya itu keluar doa untuk orang tersebut. Kata Syekh Abdul Razak, laitana na'tabiru muqaranatan bihalina wa maqalina 'indal ghadab. Ya, sepatutnya kita ini mengambil ibrah dan membandingkan dengan keadaan kita dan ucapan kita di saat kita marah. Yad'u bihadhihi ad-da'wah al-'azimah liman aghdabahu. Lihatlah Abdullah ibnu Aun. Beliau mendoakan dengan doa yang sangat agung, yaitu ucapan barakallahu fiik. Liman aghdabahu, bagi orang yang memancing amarahnya. Famadza kana yaqul idza hala irtiyahi wa inbisatihi. Lantas apa kira-kira yang akan beliau ucapkan di saat beliau senang, bahagia dan nyaman? Saat amarahnya memuncak saja, beliau keluar dari lisannya ini doa barakallahu fiik. Bagaimana keadaan beliau kalau sedang nyaman? Nah, ini bedanya kita dengan para ulama terdahulu. Kita lagi senangnya aja cacian makian keluar. Apalagi lagi marah. Ikutan piring pun berhamburan. Terbang. Akhirnya dia sendiri yang nanggung. Tiap bulan harus beli piring baru. Kenapa? Piringnya sering berterbangan. Nah, seseorang harus dapat mengontrol amarahnya. Apalagi terlebih suami kepada istri. Ingat Rasulullah pernah bersabda, la tuqabbih, jangan berkata kasar kepada istrimu. Marah bapak-bapak kepada istri, tapi nggak boleh menghina, mencaci, berkata kasar, jangan. Ya. Wanita ini tercipta dari apa? Tulang rusuk yang kalau bapak biarkan bengkok, ditegakkan patah. Jadi harus kurang lebih, ya. Dibiarkan bengkok, diluruskan, patah. Mungkin bapak emosi, jangan menghardik, jangan berkata kasar. Harus dapat mengontrol diri. Jadi kalau istri marah, semoga Allah menjadikan engkau wanita yang soleha. Kalau bapak lagi marah sama istri, doain, barakallahu fiki. Ya, kira-kira istrinya gimana tuh? Senang, ya, masya Allah suami ana baik. Ana memancing amarahnya, dia malah mendoakan. Ucapkan ini. Yang saya kagum itu adalah Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i, salah satu syekh di negeri Yaman. Beliau itu setiap hela omongannya itu selalu doa barakallahu fiik. Jadi misalkan nih ngomong nih. Ini ngomong, antum dari mana? Barakallahu fiik. Dari sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Mau kemana? Barakallahu fiik. Terus tuh, barakallahu fiik itu jadi apa? Jadi apa? Apa ibaratnya pertengahan di antara ucapannya dengan ucapan yang lain. Selalu barakallahu. Itu tidak muncul kecuali karena lisan yang terbiasa dengan kebaikan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di negeri Yaman ada beberapa daerah yang kebiasaannya itu adalah celaan dan cacian. Bahkan ada satu daerah itu di negeri Yaman yang subhanallah mengerikan sekali. Sela di antara ucapan dengan ucapan yang lain, itu celaannya sangat dahsyat sekali. Tapi ada orang-orang yang Allah jaga lisannya dengan ucapan-ucapan doa. Nah, ini yang harus kita biasakan. Jadi biasakanlah kalau bertemu orang ngomong barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Sekarang kita nih kayak pelit dengan ucapan tersebut. Di dunia online-nya, baik di dunia offline-nya. Ya. Kayaknya ketikan itu mahal. Nggak tahu, padahal apalagi sekarang udah ada stiker, tinggal klik stiker. Nggak usah nulis panjang-panjang, ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ucapkan itu terus. Doa. Kita doakan dia keberkahan, malaikat doakan kita hal yang serupa. Apa ruginya kita? Jangan menganggap bahwa saya kalau doain dia kayaknya saya butuh dia gitu. Enggak, jangan pernah berpikiran negatif seperti itu. Kita doakan mereka, itu adalah kebaikan untuk mereka dan kebaikan untuk kita. Kata Syekh Abdul Razak, innahal quwwah wasyiddah an yamlika nafsahu hakadha 'inda ghadabi. Ini adalah kekuatan yang hakiki. Kekuatan yang sebenarnya, kata beliau.
Bagaimana seseorang dapat menguasai dirinya di saat sedang marah. Maka Bapak Ibu ingin mengetahui kadar kekuatan kita, lihat bagaimana kita di saat sedang marah. Mampukah kita mengontrol emosi kita, atau kita termasuk orang yang tidak dapat mengontrol emosi. Ketika kita mampu mengontrol emosi, maka kita adalah orang yang kuat sebenarnya. Ya. Ini pengelola ibaratnya pelatihan diri untuk dapat mengontrol emosi itu luar biasa. Ya. Apalagi ketika Bapak Ibu berada di posisi di atas orang yang memancing emosi. Kalau di bawah ke atas kadang terpaksa. Bapak bawahan di kantor. Bosnya marah-marah, terpancing emosi. Cuma dikit, nanti gaji diputus. Dia dipecat nih. Nahan emosi. Nahan emosinya bukan karena ingin nahan emosi perintah dari Allah, takut gaji dikurangin, ya, takut dipecat. Nah, ini biasanya orang mudah mengontrol emosi dari bawah ke atas. Yang sulit tuh dari atas ke bawah. Ya. Ketika Bapak berada di atas, dipancing emosi oleh yang bawah, Bapak mampu mengontrol itu luar biasa sekali. Karena ada kemampuan dari Bapak untuk marah kepada mereka. Contoh pun di dalam rumah tangga seperti itu. Ketika anak memancing emosi orang tua dapat mengontrol emosinya, luar biasa. Ketika istri memancing emosi suami dapat mengontrol emosi, luar biasa. Kalau kebalikannya, suami marahin istri dapat mengontrol emosi juga sebetulnya luar biasa. Tetapi kadang istri di beberapa tempat terutama di beberapa daerah itu ada kekhawatiran, wah saya nanti kalau ngelawan nih kepada suami saya bahaya nih. Nanti uang belanja bisa dipotong, bisa ini. Akhirnya dia nahan emosi karena apa? Ya, khawatir uang belanjanya dikurangi. Tapi kalau yang suami, dia biasanya ketika dia jadi pemimpin dalam rumah tangga, jika memang jadi pemimpin. Cuman sekarang posisinya mayoritas apa Pak? Kebalik, pemimpin dalam rumah tangga siapa? Istri ini yang bahaya. Ya, jadi suaminya dimarahin istrinya, diam aja. Oh, Masya Allah antum bisa nahan emosi. Bukan uang belanja anak sama istri. Gaji anak masuk ke rekening istri. Rumah istri. Anak kalau ngelawan bahaya. Jadi dia nahan emosinya bukan karena sebab tersebut. Intinya adalah kita harus bisa nahan dan mengontrol emosi. Itulah menunjukkan kekuatan diri kita. Kemudian bab berikutnya adalah ghalal as'ar, mahalnya harga. Qila li Abi Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah, ya Aba Hazim, ama tara qad khala as-si'ar. Dikatakan kepada Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah, wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak melihat bahwa harga-harga ini sudah melambung tinggi? Faqal, maka Abu Hazim Salamah ibn Dinar menjawab, wa ma yaghummukum min dzalik, apa yang membuat kalian risau dari hal itu? Innal ladzi yarzuquna fir rukhus huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Sesungguhnya Allah zat yang memberikan rizki kepada kita di saat harga murah. Dialah Allah yang memberikan rizki kepada kita di saat harga mahal. Hilyatul Awliya li Abi Nu'aim. Ini Masya Allah jawabannya. Jadi ditanya nih, Abu Hazim, enggak lihat apa harga ini semakin tinggi? Kata Abu Hazim, terus kenapa? Apa yang buat kalian risau? Yang kasih rizki kepada kita di saat harga murah, dialah yang akan memberikan rizki kepada kita di saat harga mahal. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin, Allah yang kasih rizki kepada kita di saat harga murah, dan Allah yang kasih rizki kepada kita di saat harga enggak berubah. Yang ngasih rizkinya tetap siapa? Allah subhanahu. Apa yang membuat kalian risau? Kata Abu Hazim Salamah ibn Dinar, takaffal subhanahu birizqil ibad. Kata Syekh Abdul Razak, Allah subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab atau menjadi penanggung jawab atas rizki hamba-hambanya. Fama min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata di dunia ini kecuali Allah lah yang mengaruniakan rizkinya. Falyufawwidul 'abdu amrahu ila ar-razzaq wal yabtaghi 'indahu ar-rizq. Maka seseorang itu harus mengembalikan perkaranya kepada Allah dan meminta rizki itu dari Allah. Waliya'lam annahu lan tamuta nafsun hatta tastatimma rizqaha wa la yaghtam illa 'inda inkhiramid din. Dan seseorang itu harus mengetahui bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati kecuali dia telah dapatkan semua rezeki. Nggak usah khawatir. Mau harga mahal, harga murah. Jangan. Zaman Rasulullah kan pernah terjadi kenaikan harga. Harga tinggi. Datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad ghala as-si'ar. Wahai Rasulullah, harga udah naik. Ya, fasa'ir lana.
Coba tetapkan harga untuk kami, turunkan harga. Kata Rasulullah SAW, apa jawabannya? Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq. Sesungguhnya Allah adalah yang menetapkan harga, yang menahan dan melapangkan rizki. Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq. Dan Allah yang melapangkan rizki, melapangkan rizki. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni la arju an alqallahu wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fidamin auma. Dan aku hanya berharap kepada Allah, kelak aku berjumpa dengan Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku dari perbuatan kezaliman baik harta ataupun darah. Menandakan bahwa momentum naiknya harga sering menjadi satu momentum orang melakukan kezaliman kepada pihak lain. Sehingga Rasulullah menekankan hal ini, bahwa yang aku harapkan kelak berjumpa dengan Allah, tidak ada di antara kalian yang menuntutku dalam perkara harta ataupun darah. Karena tidak sedikit di saat kenaikan harga kezaliman merajalela, penjarahan, pencurian, ya, kemudian juga penimbunan. Kezaliman itu dilakukan biasanya saat kenaikan harga. Maka seseorang harus berhati-hati saat kenaikan harga. Jangan menzalimi orang lain. Apalagi ketika Bapak Ibu menjual barang yang menjadi komoditi dasar utama. Ya, beras, minyak goreng, apalagi sembako lah ya. Bahan-bahan sembako, hati-hati. Orang tuh butuh, beli karena butuh. Beda kalau orang beli karena mau gitu ya, bukan karena jadi sesuatu yang menjadi bahan pokok. Ini ketika harga naik, Rasulullah mengatakan yang menetapkan harga itu Allah. Allah yang menakdirkan. Harga tinggi, harga rendah yang menakdirkan Allah. Manusia ini hanya sebab saja. Maka kembalikannya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika ditanyakan kepada saya, Rasulullah sa'ir, wahai Rasulullah tetapkan harga. Kata Rasulullah, bal ad'u, yang akan aku lakukan adalah berdoa. Aku tidak akan menetapkan harga, kata Rasul. Yang akan aku lakukan adalah berdoa. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, saat terjadi kenaikan harga, kembalikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan sebab di dunia ini, tapi ingat yang menaikkan menurunkan harga Allah. Dan berapapun harga, Allah yang kasih rezeki kepada kita. Saya sering katakan kan, dulu bapak-bapak mengalami bensin paling murah berapa Pak? Yang Bapak ingat? 450 pernah? Pernah? Mana? Saya dulu berapa yang saya ingat ya Pak? 150 pernah? Oh Masya Allah, senior. Sampai dulu pernah yang dekat-dekat nih kan 2450 pernah ya. 2450. Bapak-bapak makan semua Pak? Makan. Bensin naik 4500. Masih makan Pak? Lebaran masih baju baru Pak? Bensin 6500. Masih? Bensin 7.650 masih. Sekarang bensin 10.000 masih makan semua. Alhamdulillah. Berarti apa? Allah yang memberikan rezeki di saat bensin murah, dialah Allah yang memberikan rezeki di saat bensin mahal. Jadi jangan terlalu khawatir. Kata siapa? Kata Abu Hazim Salamah Ibn Dinar. Tenang. Semua yang memberikan rezekinya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pernah Ibrahim ibn Adham ditanya, wahai Ibrahim bin Adham, amma tara qad qalasir? Tidakkah kau melihat harga sudah naik? Kata Ibrahim bin Adham apa? Wallahi la ubali. Demi Allah aku enggak peduli. Mau harga naik, harga turun, demi Allah enggak peduli. Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkanku. Dan Allah telah menjanjikan untuk memberikan rizki kepadaku sebagaimana yang Allah janjikan. Jadi tugas saya beribadah. Allah sudah menjaminkan rezeki untuk saya. Itu. Mau harganya, kata beliau, walau habbatu syair bidinar. Andai satu biji gandum itu 1 dinar. 4 juta, 1 biji gandum, gak peduli, kata Ibrahim bin Adham. Tugas saya beribadah kepada Allah. Allah yang akan memberikan rezeki kepada saya. Tenang jadi hidupnya Pak. Kita ini kadang kalau berkaitan dengan Allah kayak gak tenang gitu. Padahal kita, kalau dijanjikan sama bos kita saja kita tenang. Pak, Bapak, kerjanya
adalah menginput data ini. Data customer Bapak input ke komputer kita. Ya, tiap bulan Bapak saya gaji 5 juta. Kita pas nginput data mikirin nggak? Nanti gimana ya gajian? Nanti gimana gajian? Gitu nggak Pak? Enggak kan? Tenang aja kerja. Kenapa? Si bos sudah janjiin tiap bulan bakal dikasih uang 5 juta. Ketika manusia menjanjikan kok kita tenang. Giliran Allah yang menjanjikan kok risau. Allah bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Risau, gelisah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Risau, gelisah. Pas orang menjaminkan kita tenang, manusia. Giliran Allah yang menjaminkan kitanya gelisah. Subhanallah. Padahal harusnya kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa orang yang menjanjikan ke kita si bos ini adalah sebab saja. Suatu saat jika Allah tidak mau kita ambil rezeki dari orang tersebut melalui orang tersebut, bisa saja lewat orang yang lain. Tapi kita bisa tenang tuh kerja, nggak mikirin tuh sepanjang hari nih gimana nih ya perusahaan nih, ada gak buat gaji saya? Ada nggak ada? Udah aja saya kerja, ada kontraknya kok. Saya tiap bulan dapat gaji, mau perusahaan untung, mau perusahaan rugi. Ya. Tapi perusahaan zaman sekarang nggak kayak begitu. Kalau untung dinikmatin sendiri, kalau rugi, mohon maaf nih kita bulan ini lagi kurang pendapatan. Bapak gaji saya potong ya. Padahal akadnya apa? Ijarah. Mau perusahaan untung, mau perusahaan rugi, apa urusannya dengan kita? Kita digaji dengan pekerjaan kita. Ya. Nah, ini juga hati-hati yang punya usaha. Jangan sampai ketika usaha maju, ketika usaha turun itu karyawan dipotong gajinya. Ingat itu ada kerjasama atau ada kesepakatan bahwa kita digaji atas kinerja kita selama satu bulan. Jika dilihat perusahaan itu ada kerugian, nah itu harus dibicarakan ulang. Setelah gaji di bulan itu diberikan sebagaimana perjanjian awal. Setelah itu baru dibicarakan. Kira-kira gimana nih ke depan? Kayaknya perusahaan belum ada kesanggupan untuk membiayai gaji yang serupa. Ridho pegawainya lanjut. Nggak ridho cari pekerjaan di tempat lain. Tapi banyak zaman sekarang tuh saat untung tutup mata, saat rugi, mohon maaf nih harus ada pengurangan gaji. Nah intinya kembali ke tema kita bahwa jangan khawatir terhadap tingginya harga. Jadi kita ketika ada tingginya harga sudah ada contoh. Jadi naiknya harga ini bukan cuma di zaman kita, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada kenaikan harga. Di zaman para sahabat ada, di zaman para tabiin ada. Jadi dari dulu kenaikan harga dan alhamdulillah contohnya sudah ada bagaimana menyikapi kenaikan harga. Tinggal kita mengikuti contoh-contoh tersebut. Berbanyak berdoa sebagaimana yang dianjurkan Nabi. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Andai penduduk suatu negeri itu beriman bertakwa, Allah akan berikan keberkahan bagi mereka, dilimpahkan keberkahan bagi mereka. Jadi ketika terjadi kenaikan harga, kembalinya kepada apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kembalinya kepada apa? Istighfar. Jangan naik harga malah semakin jauh dari Allah. Salatnya semakin jarang, pinjaman online-nya semakin besar, judi online-nya semakin giat. Kira-kira apakah akan dapat solusi atau tidak? Tidak. Dia menyelisihi perintah Allah. Zaman sekarang orang ketika harga semakin naik semakin jauh dari Allah. Menganggap bahwa ketika meluangkan waktu dia untuk sholat itu sesuatu yang sayang. Ini nggak bisa nih, ini keuntungan kita sekian. Jangan. Ya. Semakin naik harga semakin dekat kita dengan Allah. Berdoa, berzikir, beristighfar, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian berikhtiar, semakin giat lagi dalam bekerja. Selama tidak melakukan hal yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan. Silahkan. Ya, yang tadinya Bapak setiap hari buka toko 3 jam, daripada 2 jamnya tidur, tambah bukanya jadi 5 jam. Ya, dimanfaatkan, karena kita harus melakukan sebab. Tapi sebab yang paling utama adalah doa, beriman, dan bertakwa. Beristighfar, itu sebab yang paling utama.
mengaitkan langsung kepada Allah karena yang menentukan harga Allah. Kan suka ada yang nanya, saya nih kerja banting tulang, rezekinya segitu aja. Ada orang yang nggak pernah kerja, sesekali kerjanya juga. Tapi Allah kasih rezeki yang banyak. Ini kenapa? Apa ada yang salah? Gimana Pak? Ada yang salah Pak? Hah? Kita banting tulang kok gajinya segitu. Penghasilannya segitu. Ada orang yang Allah kasih itu. Dari lahir udah kaya. Belum kerja juga sudah kaya. Warisan orang tuanya di mana-mana. Kenapa seperti ini? Jangan risau. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kekayaan kita dan kemiskinan kita itu hanyalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan kekayaan ini sarana kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Di saat kita miskin, jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya harta itu tidak menandakan kemuliaan seseorang. Orang yang paling mulia itu adalah yang paling dapat menjawab dari mana hartanya didapatkan, kemana hartanya disalurkan. Bukan banyak besarnya, bukan nominalnya, tapi jawabannya dari mana dan kemana. Saya sering mengatakan ada orang gaji 2 juta sebulan. Sebagai kuli bangunan dia 2 juta gajinya sebulan. Ditanya dari mana hartanya? Kerja saya nih, keringat saya. Tiap hari sampai sore saya kerja, kulin bata, pasang bata kok. Berapa gaji? 2 juta. Ada penghasilan? Enggak ada, ini aja 2 juta. Kemana disalurkan? 1,5 juta buat makan, keperluan rumah tangga, 500.000 untuk biaya kontrak rumah, listrik, air. Selesai gak tugas dia? Selesai. 2 jutanya jelas tuh dari mana didapatkan, kemana disalurkan. Ada orang yang kedua. Berapa penghasilan sebulan? 1 miliar. 1 miliar dari mana? Gaji 50 juta. Sisanya gak tahu dari mana. 950 juta. Kemana disalurkan? Saya sering berbagi ke panti asuhan, memberangkatkan orang haji. Masya Allah, keluarnya bagus nih. Inputnya dari mana 950 juta? Akhirnya dari mana? Ya ada orang yang ngasih hadiah. Hadiah karena apa? Karena saya menjabat di posisi tertentu. Ada orang perlu tanda tangan saya. Korupsi. Iya. Berat gak nih tanggung jawabnya? Berat tidak? Berat. Ini yang gagal. Jadi dia gak mulia walaupun uangnya 1 miliar. Yang mulia yang uangnya 2 juta yang dia tahu dari mana didapatkan, kemana disalurkan. Tapi kalaupun dia uangnya 1 miliar, dia nggak tahu dari mana didapatkan, nggak jelas sumbernya, dihisab. Dan banyak orang yang berpikir yang akan dihisab itu hanya penyalurannya saja. Dia lupa bahwa mendapatkannya pun akan dihisab. Maka tinggal kita lihat Pak, Ibu, suami ibu-ibu sekalian, atau bapak-bapak, penghasilan kita tuh berapa setiap bulan. Jadi kalau misalkan di tabungannya ada 1 miliar setiap bulan, padahal bapak ini adalah seorang PNS, gajinya itu di bawah 30 dengan segala tunjangannya, harus takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bapak pakai mau haji 10 kali pun, ini tetap akan ditanya. Mau dibangun 10 masjid pun, ini akan tetap ditanya. Karena harta ini hebatnya ditanyanya 2 hal. Dari mana dan kemana. Tapi umur, kekuatan, itu kemana disalurkannya? Karena udah diberikan oleh Allah semuanya sama tuh. Ada beda waktunya saja Allah berikan. Tapi harta ini di dunia nih, ada usaha kita mencari. Maka harus takut dari mana didapatkan. Jadi mahalnya harga jangan khawatir. Selama kita masih bisa menjawab dari mana kita dapatkan harta, kemana kita salurkan, insya Allah aman dunia dan akhirat. Di dunia tenang, hati nyaman, di akhirat pun insya Allah akan lancar. Makanya kenapa semakin banyak harta, hisabnya akan semakin lama. Di dunia juga Pak. Perusahaan yang omsetnya sebulannya 3 juta dengan yang omsetnya sebulan 3 miliar, auditnya beda gak Pak? Beda. Ya. Terus masa iya nanti di yaumul qiyamah pengen sama cepatnya? Di dunianya nyaman 3 miliar, terus hisabnya pengen sama kayak yang 3 juta, gak bisa. Yang 3 juta jelas kemana, yang 2 juta jelas, cepet tuh. Tak selesai. Yang 3 miliar dapetinnya juga beribet kan. Dari mana dia uraikan tuh?
keluarnya juga sama. Kenapa Anda beli barang ini? Ini barang 100.000, kenapa Anda beli yang 1 juta? Kenapa? Selisih 900.000 ini. Akan diminta pertanggungjawaban tidak? Akan. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Semoga Allah melindungi kita dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Karena dalam surat At-Takatsur di akhir ayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Hari kiamat kelak kalian semua akan ditanya tentang segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.